Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar kalian di rumah masing-masing? Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam keadaan penuh sukacita. Walaupun kemarin ada yang sudah try out ya, tapi harus tetap semangat ya. Walaupun sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian. Kita walaupun menghadapi ujian nggak boleh lemas, tetap harus bersemangat, harus mengambil waktu kita untuk memuji Tuhan dan untuk menyembah nama Tuhan. Yuk, sebelum kita memulainya, kita bangkit berdiri semua, kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Ayo berdiri semua. Kita memuji Tuhan ya. Nah anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, kita boleh duduk lagi dan kita mau berdoa sama Tuhan agar ibadah pada minggu hari ini disertai sama Tuhan, dijagai sama Tuhan, dan ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat Engkau yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat kami satu persatu ya Tuhan. Sehingga ibadah pada hari ini walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing, tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Ya Tuhan, lindungi kami, sertai kami ya Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar dan firman-firman yang Engkau perintahkan ya Tuhan, tetap tersimpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian masing-masing belum? Yuk, kita sama-sama buka ya. Lukas itu di mana ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Ya, di perjanjian baru. Kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka di Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Kita sama-sama baca ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, anak-anak, kehadiran Tuhan Yesus yang tiba-tiba di tengah-tengah mereka membuat murid-murid Tuhan Yesus takut karena mengira bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Nah, Tuhan Yesus kemudian menunjukkan lubang nih di tangannya dan di kakinya. Dan untuk lebih meyakinkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk melihat dan merabanya. Dan Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus adalah guru mereka yang memiliki tulang dan daging. Tuhan Yesus pun meminta sepotong ikan kepada murid-muridnya dan memakannya di hadapan murid-muridnya agar murid-muridnya semakin yakin akan perbuatan Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya juga semakin percaya ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semua kejadian itu sudah pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama-sama. Semua sudah tertulis dalam kitab Taurat, kitab Musa, dan kitab para nabi, bahwa semua harus digenapi, bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mempunyai tujuan agar murid-muridnya memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan menceritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada seluruh umat dan dari seluruh bangsa. Seperti para murid Tuhan Yesus, kita juga adalah saksi kebangkitan Kristus dan kita juga diutus untuk mewartakan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Dan karena kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan, kita harus menceritakan kabar sukacita itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada teman-teman orang-orang terdekat kita. Bisa dengan
perbuatan kita dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya apa yang kita perbuat dan kita tuturkan adalah untuk agar nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kasih Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, Ibu juga punya cerita nih tentang kisah kerbau. Dia adalah kerbau yang sangat rajin dan sangat dikasihi oleh tuannya. Namun karena gara-gara gosip, akhirnya penasaran ya bagaimana nasib akhir si kerbau itu gara-gara gosip. Sebelumnya Ibu tanya nih, kalian tahu nggak gosip itu apa? Ayo, gosip itu adalah cerita yang belum tentu ketahuan benar atau tidaknya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, kita simak dulu ya ceritanya ya. Yuk kita lihat sama-sama. Alkisah, ada seekor kerbau yang rajin membantu tuannya membajak sawah. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang dengan wajah yang sangat lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor monyet, dan kerbau berkata, temanku, aku sangat lelah. Kalau tuanku mengizinkan, besok aku mau istirahat sehari saja. Setelah mendengar perkataan si kerbau, monyet pun pergi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan kucing. Lalu monyet bercerita kepada kucing, "Tadi aku bertemu si kerbau. Katanya besok dia mau istirahat dulu, sebab tuannya memberi pekerjaan terlalu berat padanya." Kucing yang telah mendengar cerita dari si monyet lalu berjalan. Dan ketika sedang berjalan, ia bertemu dengan kambing. Kemudian, kucing itu bercerita kepada kambing. Kambing, tahu tidak? Besok si kerbau mau protes sama tuannya. Sebab ia sudah tidak kuat dengan pekerjaan yang terlalu berat. Dan sepertinya kerbau sudah tidak mau kerja lagi. Si kambing manggut-manggut mendengar cerita si kucing. Kemudian kambing berjumpa dengan ayam. Kambing pun bercerita kepada ayam tentang si kerbau. "Ada berita baru. Mulai besok, si kerbau tidak mau bekerja sebagai pembajak sawah lagi di tempat tuannya. Ia mau mencari pekerjaan yang lebih baik." Ayam pun percaya begitu saja cerita si kambing. Lalu, ayam berjumpa dengan anjing dan ayam pun bercerita kepada anjing. "Teman, katanya si kerbau sudah tidak betah bekerja di tempat tuan. Ia mau bekerja di tempat yang lain." Anjing mendengar cerita ayam lalu berkata, "Wah, hal ini harus aku ceritakan pada tuan supaya tuan tahu rencana si kerbau." Anjing pun segera menemui sang tuan. Sesampainya di dekat tuannya, anjing pun mengatakan pada si tuan, Tuan, ada kabar penting. Si kerbau kesayanganmu itu sekarang sudah berubah sifatnya. Rupanya kerbau sudah tidak setia lagi sama tuan dan tidak mau lagi kerja di tempat tuan. Besok kerbau mau pergi. Katanya ia mau cari tuan lain yang lebih baik dari tuan." Mendengar cerita si anjing menjadi marahlah si tuan. Si tuan langsung pergi ke kandang kerbau dan tanpa menanyakan kebenarannya, si tuan lalu menyuruh para pegawainya untuk menyembelih si kerbau karena menganggap kerbau tidak setia lagi padanya. Padahal sebenarnya kerbau hanya mengatakan, "Aku sangat lelah. Kalau tuanku mengizinkan, besok aku mau istirahat sehari saja." Namun melalui beberapa temannya, perkataan kerbau telah berubah menjadi cerita gosip yang sampai kepada si tuannya menjadi cerita. Si kerbau sudah tidak setia lagi sama tuan dan tidak mau lagi kerja di tempat tuan. Besok kerbau mau pergi, katanya ia mau cari tuan lain yang lebih baik dari tuan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat kan cerita si kerbau? Kasihan ya si kerbau. Padahal si kerbau itu dia hewan yang rajin, yang sangat membantu tuannya. Namun karena gosip dari teman-temannya yang kerbau ingin istirahat tetapi diceritakan bahwa kerbau ingin berpindah majikan,
membuat majikannya marah kepada kerbau dan akhirnya kerbau pun disembelih sama majikannya. Kasihan ya si kerbau ya. Nah anak-anak, kisah tadi ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menceritakan hal-hal yang belum kita ketahui kebenarannya kepada orang lain, karena akan menimbulkan persepsi atau asumsi yang lain dari setiap yang orang lain kita ceritakan. Nah, dan itu akan berakibat tidak baik seperti kerbau tadi ya. Karena dari teman-temannya yang bercerita ke teman-temannya lagi, cerita ke teman-temannya lagi, akhirnya ceritanya jadi berbeda dan menyebabkan akhirnya kerbau disembelih oleh tuannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan, kita diutus untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman, sahabat, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mendengarkan cerita kita dan dapat merasakan kasih Tuhan Yesus sehingga mereka merasa terhibur, bahagia, dan bersukacita. Nah, anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari janji keselamatan, yaitu pengampunan dosa yang diberikan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan di dalam Kristus, sepatutnya kita menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, memberikan dukungan dan membesarkan hati. Tidak hanya kepada kita, tetapi kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Nah anak-anak, sekarang sudah saatnya kita mengucap syukur dengan cara kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Caranya gimana, masih ingat nggak? Kita masukkan ke celengan ya. Yuk sambil mengiringinya, kita sama-sama menyanyikan burung pipit yang kecil. Yuk kita menyanyikan dengan bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Nah anak-anak, mari kita haturkan persembahan ini di hadapan Tuhan Yesus dan kita doakan agar persembahan ini menjadi layak dan disucikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Yuk, kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, akhirnya kita di penghujung acara nih. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu. Kita bersama-sama bernyanyi dengan penuh sukacita, jalan serta Yesus. Yuk anak-anak, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Berdiri semua ya, dengan penuh semangat kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
pada hari ini akhirnya telah selesai. Kita harus tetap semangat walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita harus tetap selalu menjaga kesehatan kita. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana kalau tidak ada yang penting, dan jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.